Malamnya sekitar jam 12, jam 1. Ada suara gedebak-gedebuk di lantai bawah, kan ada 2 lantai ya, 3 lantai. Lantai atas tuh buat jemur balkon. Ada lantai paling bawah, itu gedebak-gedebuk. Pas dicek sama om gue, ternyata itu ada burung hantu. Halo Sobat Times, balik lagi bareng gue Nadia di Times to Talk. Karena berhubung udah 2 minggu lebih kita nggak ketemu nih, karena berhubung kantor juga libur, gue nikmatin untuk liburan bareng keluarga juga. Nah, sebelum kita mulai program-program di awal tahun 2021, kita awali dulu yuk cerita bareng gue semasa liburan kemarin. Langsung aja. Oke sobat, jadi kemarin tuh gue memutuskan untuk liburan bareng keluarga di Sukabumi, Jawa Barat. Kalau dari Jakarta sih sekitar 4 jam. Nggak jauh-jauh karena kondisi pandemi yang sangat tidak memungkinkan untuk gue sama keluarga liburan di luar kota. Singkat cerita, kita jalan itu hari Kamis dan kita memutuskan untuk naik bus karena untuk mikirnya sih untuk membantu juga perekonomian supir-supir bus yang sangat minim pendapatan karena pandemi saat ini. Dan bener banget, pas gue masuk ke bis, ternyata itu sepi banget kondisi bisnya. Biasanya tuh semua bus rame, tiap bangku tuh ada orang. Ini bener-bener cuman 4 seat doang keisi. Dan ya ampun, gue sebenarnya sama keluarga miris sih. Kayak nggak salah lah kita memutuskan untuk naik bis. Singkat cerita, gue sampai di Sukabumi itu sekitar jam 6 sore. Udah maghrib. Sampai rumah, kita sholat. Dan karena gue pengen gambarin dulu ya visual rumah di Sukabumi ini besar, sangat besar, dan ini tuh luas banget. Untuk ditempatin 5 orang, itu emang menurut gue creepy banget sih. Kayak gue sampai rumah, kayak udah hawanya nggak enak sih menurut gue ya. Kalau keluarga yang lain nggak tahu. Oke, singkat cerita lagi nih, malamnya merinding sih gue. Malamnya sekitar jam 12, jam 1. Ada suara gedebak-gedebuk di lantai bawah, kan ada 2 lantai ya, 3 lantai. Lantai atas tuh buat jemur balkon. Ada lantai paling bawah, itu gedebak-gedebuk. Pas dicek sama om gue, ternyata itu ada burung hantu. Tahu gak sih, kayak burung hantu bisa masuk dari mana? Rumah kayak gitu, bener-bener dikunci keamanannya. Langsung creepy banget. Gue dipanggil sama om karena gue lagi nonton drakor tuh, belum tidur. Akhirnya gue turun, gue cek, bener ada burung hantu dan itu besar banget. Akhirnya kita kejar, niatnya mau buat dijual kan, lumayan buat jajan. Akhirnya kita kejar sampai di balkon atas. Tahu nggak? Burung hantunya hilang. Setelah hilang itu, gue sama om gue sempat searching gimana cara nangkap burung hantu, karena takutnya kan dia ngumpet-ngumpet ya. Ternyata ada mitos Jawa yang bilang kalau burung hantu yang masuk ke rumah itu ada 2 pertanda. Ada orang yang bakal meninggal di rumah itu, atau ada hantu baru masuk. Nah, karena udah mitos kayak gitu bikin creepy banget buat gua sama om malam Jumat. Akhirnya udahlah, kita mutusin buat udahlah tidur aja. Akhirnya ya udah, kita nggak mikirin dan nggak pedulin lagi tuh burung hantu. Gimana? Creepy banget gak sih? Aduh. Oke, besoknya nih kita, karena gue bosan banget di rumah dan pengen sekali-kali ayolah kita keluar gitu kan, daripada di rumah mulu. Di Jakarta di rumah, masa di kampung juga di rumah. Akhirnya gue bilang ke nyokap, ayo yuk jalan-jalan. Dan nyokap bilang, yaudahlah jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu aja yuk. Nah, akhirnya kita mutusin buat pergi ke pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Sukabumi. Teman-teman tahu nggak sih, dari kota Sukabuminya untuk ke Pelabuhan Ratu itu juga makan waktu cukup lama, sekitar 2 jam lebih. Dan kondisi jalan yang berkelok-kelok, kondisi jalan yang benar-benar naik turun, muter-muter, itu tuh bikin emang pusing banget dan bikin mual di perjalanan. Banyak sih yang mabok jalan, mabok darat. Singkat cerita, kita sampai di Pelabuhan Ratu itu pukul 3 sore. Bayangin,
orang-orang kesana pagi, kita nyampe sana jam 3 sore. Karena emang pengen nikmatin sunset sih niatnya. Setelah sampai di sana, karena kita udah mabuk banget darat, akhirnya kita mutusin buat makan dulu, makan sore biasa. Kan karena angin juga ya, takut masuk angin. Kalau adik-adik gue, adik sepupu laki-laki sama ponakan-ponakan semua pada nyebur langsung ke laut ya. Yang dewasa-dewasa makan dulu karena kan takutnya masuk angin. Nah, langsung deh selesai makan, tante gue pada nyebur, semua pada nyebur kecuali gue sama nyokap. Kita nggak ikut nyebur karena gue mikir males mandinya, nggak sih, kayak udah basah nih, pasti selesainya maghrib, mandi gelap-gelapan, aduh nggak banget. Setelah sekitar maghrib jam 5:30 itu tante gue sama yang lain pada berenang tuh tadi di laut, itu udah selesai dan mereka mutusin untuk mandi, bilas di kamar mandi. Dan kalian tau gak sih, sebenarnya kamar mandi di sana ini cukup creepy. Kalau menurut gue ya, kamar mandinya tuh ada berpetak-petak dan itu gelap. Pas tante-tante gue pada mandi, ada sepupu pada mandi, gue sama nyokap kan gak mandi ya, karena kita gak ikut berenang. Dan gue akhirnya sama nyokap ini cuman jagain barang di sekitar parkiran mobil. Nah, kalian tau gak sih, ada yang aneh nih. Sebenarnya gue bingung ya, emang apa di sana ini banyak banget monyet-monyet berkeliaran? Kalian tahu gak sih, pas gue sama nyokap tuh lagi nungguin di tempat parkiran, itu tuh pada monyet-monyet, tau monyet gak sih? Monyet pada dateng, itu banyak banget. Gue nggak ngerti, mungkin mereka cari makan dan emang habitatnya nih mereka suka keluar dari hutan kali ya. Karena gue jarang banget sih ngeliat monyet-monyet daerah sana. Oke, singkat cerita, sekitar maghrib jam 6 lewat, yang lain pada selesai mandi, mereka sholat lah. Pada sholat maghrib, berhubung gue lagi berhalangan dan lagi nggak sholat, gue sendirian nih sama adik sepupu gue yang kecil. Kita nunggu di area parkir di mobil. Nah, ada yang aneh sebenarnya sih. Di situ tuh adik gue sempet nangis. Dia umur sekitar 4 tahun. Dia nangis kejer dan dia bilang kayak ada orang yang manggil-manggil terus. Perempuan. Aduh, merinding. Gue nggak tahu itu apa. Dan karena udah pada rewel banget nih anak, akhirnya gue mutusin untuk ngajak dia ke tempat-tempat orang yang lagi pada sholat, karena mungkin biar tenang atau suasananya lebih tenang kali ya. Dan kalian tau gak sih apa yang bikin gue tuh aneh di sana? Di Pelabuhan Ratu sama sekali nggak ada orang yang pakai baju warna hijau. Bener-bener sama sekali nggak ada masyarakat di sana yang pakai warna hijau. Gue nggak ngerti dan penasaran, jujur pengen banget nanya, cuman gue takut menghancurkan suasana liburan yang happy gitu, yang have fun. Akhirnya singkat cerita, kita udah selesai sholat maghrib dan mutusin untuk balik. Karena apa? Karena di Pelabuhan Ratu, pantainya ketika malam matahari udah terbenam, itu benar-benar suasana yang benar-benar mencengkam, gelap, gak ada lampu. Dan benar-benar di sana itu masyarakat, penduduk juga udah pada masuk rumah, gak ada sama sekali orang dan yang jualan. Karena kita udah panik, takut ada orang-orang berbahaya kayak begal atau apa, kita mutusin untuk pulang. Dan kalian tahu, selama di perjalanan itu benar-benar gak ada lampu sorot jalan, gelap, dan cuman ada lampu dari mobil. Dan gue jujur, gue suka suasana itu. Karena suasana kayak gitu tuh suasana yang asik untuk ningkatin kehangatan keluarga. Jadi kita kayak di dalam mobil tuh cerita-cerita biar buat ngilangin ketakutan selama di perjalanan gitu. Nah, karena gue penasaran banget, akhirnya pas sampai rumah, besoknya sih gue nanya, nggak malam itu juga, gue nanya sama nyokap yang asli Sukabumi, kenapa sih di pelabuhan ini gak ada sama sekali orang yang pakai baju warna hijau? Ternyata nyokap gue ngejelasin, sebenarnya di sana dilarang.
dilarang untuk pakai pakaian yang berwarna hijau karena pakaian itu pakaian yang disukai sama Nyi Roro Kidul. Emang ini benar-benar legenda yang udah menyebar luas ya di pantai selatan khususnya. Dan setelah gue searching, ternyata emang benar banyak mitos yang menyebutkan kalau di Pelabuhan Ratu pantainya itu banyak pantangan-pantangan untuk pakai baju warna hijau karena itu baju kesukaannya Roro Kidul. Dan di sana ada hotel namanya Inn Samudra. Hotel itu ada kamar khususnya Roro Kidul. Kamarnya ada di kamar 308. Gue nggak pernah ke sana, jadi gue nggak berani untuk menceritakan secara detail ya gimana. Cuman kalian bisa searching dan banyak banget sih yang diceritain di sana. Super creepy dan pengalaman seru, dan sebenarnya percaya nggak percaya sih sama hantu kayak gitu. Percaya nggak percaya mungkin kata nyokap bisa aja itu jin yang menyerupai. Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu dan gue nggak berani berpendapat gue nggak berani berspekulasi lebih tentang hal itu. Dan cukup percaya nggak percaya aja tentang kejadian itu. Dan kalian dan juga nyokap juga nyeritain kalau kesana juga harus hati-hati karena di sana juga tradisi tentang pelet kayak gitu-gitu juga masih kental banget. Jadi kalian kalau kesana juga harus bisa memilah-milih juga. Jadi teman-teman, tadi itu cerita pengalaman gue selama di Sukabumi. Meskipun ada pengalaman mistisnya, gue yakin dan percaya setiap tempat tuh pasti ada sesuatu hal yang seperti itu. Nah, tugas kita adalah menghormati dan menghargai kepercayaan budaya lokal setempat. Untuk kalian yang punya pengalaman-pengalaman menarik kayak gue, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Dadah!